Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Oke teman-teman, sebelum pelajaran hari ini dimulai, berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di sini kita akan belajar mengenai teks cerpen. Anak-anak sudah ada yang pernah membaca cerpen? Pernah ya, sudah. Atau menulis cerpen? Sudah ya, sudah tentunya. Baik, di sini anak-anak kita akan belajar mengenai menganalisis unsur-unsur intrinsik teks cerpen. Ya, Ibu mau tanya, ada yang tahu cerpen itu apa sih? Cerita pendek. Benar sekali. Tidak salah, cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Benar. Langsung Ibu lanjut saja. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, supaya anak-anak itu bisa mampu menganalisis unsur-unsur teks cerita pendek. Nah, apa itu cerpen? Coba dibaca, Olive. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu bentuk karya sastra fiksi yang menceritakan satu peristiwa utama dalam kehidupan manusia dengan alur cerita yang ringkas, padat, dan biasanya dapat dibaca dalam sekali film. Baik, jadi cerita pendek adalah suatu cerita, itu bisa juga anak-anak menceritakan kehidupan sehari-hari, atau bisa juga mengarang cerita, bisa juga, karena dalam cerita pendek ini, dia itu juga mempunyai satu peristiwa atau satu permasalahan. Jadi ceritanya itu singkat, padat, dan biasanya sekali duduk atau sekali baca itu sudah selesai. Kalau unsur-unsur cerita pendek, sudah ada yang tahu ada berapa? Ada banyak. Iya. Oke. Unsur-unsur cerita pendek ini kita ada apa aja? Yang pertama, tema, Alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, amanah. pinter. Untuk unsur-unsur cerita pendek ini kita udah ada 7. Ada tema, tokoh, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan juga amanat. Baik, untuk penjelasan dari setiap unsur-unsur intrinsik ini, nah, yang tema dan tokoh boleh dibaca? Tema adalah ide dasar sebuah cerpen. Baik, tema adalah ide dasar sebuah cerpen atau bisa menjadi ide utama atau ide pokok dari sebuah pembuatan cerpen. Kemudian untuk kedua, tokoh? Adalah orang yang mempunyai peran tertentu dalam cerita. Iya, jadi tokoh itu adalah anak-anak orang atau seseorang yang memerankan cerita dalam cerpen tersebut. Kemudian untuk alur dan latar atau setting dibaca. Alur adalah jalan cerita atau rangkaian peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Oke, ada yang tahu alur ada berapa? 3, benar. Alur ada 3, apa saja? Maju, mundur, campuran. Pintar, ada alur maju, mundur, dan campuran. Kemudian dilanjut membaca latar atau setting. Latar atau setting adalah waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Baik, latar atau setting ada berapa? Banyak. Ada banyak. Ada berapa? Pintar, 3, apa saja? Ada latar waktu, latar tempat, dan juga latar suasana. Baik, ini adalah dari 4 unsur intrinsik. Berarti kurang berapa, Nana? 3. Kurang 3. Oke. Nah, untuk 3, gaya bahasa, sudut pandang, dan juga amanat dibacakan oleh... Oke, bahasa adalah ungkapan pikiran dan perasaan penulis untuk menimbulkan kesan yang mendalam di hati.
Baik, itu adalah gaya bahasa. Jadi tujuan penulis, biasanya setiap penulis itu mempunyai gaya bahasa masing-masing. Ya, ada yang gaya bahasanya puitis, menggunakan majas-majas, yang mengakibatkan pembaca itu lebih merasuk ke dalam hatinya, begitu. Kemudian yang ke berapa nih? Ke-6. Lanjut, dibaca gaya bahasa. Iya, sudah benar. Pengarang dalam cerita. Baik, sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita. Dalam cerita, pengarang itu bisa menjadi orang ketiga, orang pertama, dan juga bisa menjadi orang ketiga yang tersirat atau dalam arti dia di luar teks, benar. Kemudian yang amanat. Amanat adalah pesan tersirat yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Baik, amanat adalah pesan tersirat yang disampaikan pengarang kepada pembacanya, begitu. Bagaimana anak-anak sudah paham apa unsur-unsur intrinsik dalam cerpen? Sudah. Baik, sebelum penugasan kita ice breaking terlebih dahulu. Kita berpasangan dua-dua. Oke, hadap-hadapan, berdiri hadap-hadapan. Ayo, biar semangat ya. Hadap-hadapan, berdiri sayang. Iya, berdiri. Berdiri nak. Iya. Oke, hadap-hadapan, kemudian tangannya begini. Sudah pernah? Gini, satu seperti orang salaman, Lah, satu aja. Nah, satu aja seperti orang salaman. Kayak begini. Lah, paham ya? Nanti cara mainnya adalah menjauh sebagai menjauh. Mendekat ininya, tangannya. Ya, jadi ini dilepas dulu. Menjauh, mendekat, tangkap. Oke? Paham? Oke. Menunggu instruksi dari Ibu Guru ya. Oke. Ayo, sudah siap semuanya? Sudah ya. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Lagi ya, coba satu kali lagi ya. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Baik, selanjutnya adalah penugasan. Sudah Ibu bagikan tautan kuisis atau background ya di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp kelas. Akan ada 5 soal. Ada 5 soal di situ mengenai teks cerpen ya. Nanti dikerjakan dan setelah dikerjakan akan langsung muncul skor penilaian dari anak-anak masing-masing. Oke? Baik, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 2 menit. Sudah? Sudah. Siapa yang mendapat peringkat pertama? Wah, keren sekali. Beri tepuk tangan. Ya, tapi semuanya juga sudah pintar, sudah keren ya, bisa mengerjakan ya. Untuk pembelajaran hari ini, bagaimana anak-anak? Apakah ada yang sulit dipahami? Tidak ada ya, paham ya? Oke, kalau sudah paham semua, ibu mau tanya ya. Ibu mau tanya. Tadi kita mempelajari tentang apa, anak-anak? Cerpen. Unsur cerpen ada berapa? 7. Apa aja? Amanat, pinter. Beri tepuk tangan ya. Terima kasih anak-anak semuanya, kalian hebat sekali untuk pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan menulis cerpen. Menulis cerpen itu bisa anak-anak mengarang sendiri atau tentang kisah kehidupan anak-anak sendiri juga bisa ya. Boleh? Oke, terima kasih ya anak-anak semua ya. Sekian pembelajaran hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak karena sudah semangat ya, dan terus semangat belajar terus ya. Belajar dan belajar terus ya. Jangan patah semangat ya. Sekian dari Ibu tutup untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Makasih ya Rea.